Grassman. Oh, iya, selamat Perkenalkan dulu Pak, dari mana? Silakan. Iya, saya dari Teolog Reform. Bisa buka kameramu, Pak? Open cam ya Pak. Saya kalau yang dari Protesan yang mau begini saya suruh buka kamera supaya kita saling kenal. Oke, sebentar ya. Ya, santai sih. Iya. Oke. Silakan, Romo. Ya, silakan engkau yang naik. Itu saya yang silakan dengan. Baik, Oke. saya atur waktunya Romo ya. Yang nanya. Silakan Pak Grassman. Oke. Mau nanya apa? Oke. Tadi Romo menjelaskan tentang predestinasi. Dobel, bukan predestinasi. Oke. Dobel. Oke. Berarti kalau double itu adalah pahamnya John Calvin. Benar sekali. Kalau menurut Romo, terima atau tidak? Saya sudah jelaskan tadi bahwa itu semua Calvin punya. Oke. Kenapa John Calvin mengatakan demikian bahwa ada double predestinasi? Ya. Oke, saya baca aja ya. Saya butuh kitab sucinya, bukan ajarannya. Ini saya pakai Alkitab ini. Ya, engkau buktikan secara kitab suci bahwa double predestinasi ada dalam kitab suci, itu yang saya butuh. Oke. Saya Roma 8 ayat 29. Tolong Saya jelaskan. baca. Siapa yang baca? Aku atau siapa? Lektor yang baca ya. Oke, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak-anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itu dasar bahwa predestinasi itu sudah ditentukan. Ya, itu kita sudah baca ayat itu sejak semula. Oke, Mereka pertanyaan saya sekarang, sejak semulanya kapan? Waktunya. sejak semula. Oke, sejak semula itu bukan berada pada titik awal, tapi berada sebelum titik awal. Mana ayatnya sebelum titik awal? Bermaksudnya titik awal itu adalah penciptaan. Mana ayatnya sebelum titik awal? Saya butuh di situ. Ini adalah Pak Romo. Ya. Mana ayatnya engkau menjelaskan pada sebelumnya, mana dikatakan sebelum titik awal mereka telah dipilih? Mana ayatnya? Kita tidak memahami Allah itu berada dalam roda dan waktu karena dia adalah Allah. Bukan omong tentang Sebentar. Allah. Saya Oke. tidak omong tentang Allah. Omong tentang mereka yang dipilih ini. Engkau tadi bilang sebelum titik awal. Mana ayatnya mereka dipilih sebelum titik awal? Mana ayatnya? Sejak semula. Itulah Ya, titik mana? awal. Mana? Menjelaskan sejak semulanya mana? Itu menurut saya bahwa sejak semula Iya, itu menurut berbicara engkau. dari. Saya tidak butuh Oke. menurut engkau. Saya tidak butuh menurut engkau. Menurut kitab suci engkau sudah baca Roma 8 ayat 28 sebenarnya sampai 32, yang engkau potong 29, lupa ayat 28, engkau lari ke 30, lupa sampai 32. Maka sekarang saya mau tanya engkau. Engkau bilang telah dipilihnya sejak awal. Sekarang saya mau tanya, sejak awalnya mana ayatnya yang menjelaskan sejak awal itu?
Cari dulu di internet. Sejak awal di situ sejak kapan? Oke, di situ sejak semula itu adalah awal. Menurut Romo, sejak semula itu apa? Tapi jelaskan sejak semula yang mana nih? Saya butuh nih. Yang mana nih secara biblis menjelaskan sejak semula? Sejak semula itu merujuk kepada adanya sendiri. Allah itu Mana sendiri. oh ya, Sebelum sekarang ada apa? filsafat. Sebelum ada. Yang Oke. mana ayat yang ditentukan sejak semula sebelum adanya? Waktu itu manusia ada atau Oke, tidak? saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Sekarang menurut Romo sejak semula itu Tidak. seperti apa? Catatan kaki dia sudah menjawab sejak awal itu sejak kapan sudah menjelaskan? Belum. Udah saya bicara tadi bahwa itu merujuk kepada dirinya sendiri sebelum ada ciptaan. Sebelum ada Itulah ciptaan, maksudnya tetapi ada- siapa yang dipilih? Saya maksud saya yang dipilih ini orang-orang yang dipilih ini. Apakah mereka sudah sejak awal sudah ada atau tidak? Belum. Kalau begitu Itu adalah bagaimana titik sejak sebelum awal awal. belum ada? Waktu itu bagaimana sudah dipilih sedangkan orang yang dipilih belum ada? Loh, apakah kamu membatasi Allah? Saya bukan soal bilang Allah, saya katakan mereka ini yang dipilih ini sejak awal mula kan belum ada. Bagaimana mereka dipilih tapi mereka belum ada sejak awal mula? Oke, saya jelaskan. Ya, kenapa dikatakan bahwa Allah memilih mereka dari sejak semula? Itu berbicara tadi. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang pilihan Siapakah mereka yang orang pilihan ini? yang ditentukan untuk masuk selamat. Ya, siapakah mereka ini? Tidak disebutkan di situ. Oh, tidak disebutkan ya? Iya, anak di situ dikatakan bahwa orang pilihan. Oh, berarti engkau juga belum tahu orang pilihan yang mana nih? Sekarang, saudaraku, Graceman, sekarang kau pastikan bahwa engkau dipilih. Kalau tadi engkau bilang belum tahu, sekarang engkau bilang, semoga engkau belum tahu juga. Kalau engkau belum tahu juga tidak apa-apa. Kalau engkau sudah tahu, artinya hancur di sini. Engkau sudah tahu bahwa engkau dipilih? Itu adalah bicara haknya Allah. Bukan, sekarang saya ingin tahu. Apakah engkau tahu engkau dipilih? Itu saya tidak menilai. Itu. Berarti engkau jadi Kristen buat apa? Kalau engkau tidak tahu engkau dipilih. Loh, pokoknya di dalam Alkitab percaya kepada Yesus itu selamat. Kalau selamat berarti itu orang pilihan. Engkau sudah tahu bahwa engkau dipilih. Iya, bagi saya kalau percaya itu berarti orang pilihan. Tadi engkau mengatakan bahwa engkau belum tahu bahwa engkau dipilih. Untuk standar siapa orang pilihan itu, saya tidak bisa Saya jawab. bingung, di sini Itu saya adalah- agak bingung. Cek, engkau pasti tadi dia omong mana? Dia belum tahu dia dipilih, tapi sekarang dia bilang kalau dia percaya dia sudah tahu dia dipilih. Jadi orang pimplang kalau itu. Ya, dia belum tahu, Mana? Petro. Dia Tadi belum kan tahu. engkau bilang, engkau tadi katakan bahwa engkau belum tahu engkau dipilih. Tapi sekarang engkau bilang semua orang yang percaya tahu bahwa dia dipilih. Jadi di sini nih ada kontradiksi nih, Calvinis nih, baku-baku nagi antara mereka ide nih. Saya bingung. Nggak ada. Itu kan Oh ya, Romo. sekarang ada moderator. Catatan kaki, engkau jelaskan. Dia tadi omong apa? Dia bilang belum tahu dia dipilih, tapi sekarang ketika dia percaya, dia sudah tahu bahwa dia dipilih. Jadi bingung saya. Ya, Graceman, tetapkan posisi Anda untuk menyatakan hal ini. Argumentasi Anda mau dibangun di atas pernyataan belum tahu atau mau mengatakan bahwa semua orang percaya, yang percaya selamat gitu. Posisi Anda Begini. mana? Oke, kalau saya katakan saya sudah tahu bahwa saya orang pilihan, berarti saya sudah tahu pikirannya Allah. Tidak begitu. Saya tidak begitu. Tapi, oke. Jadi engkau tidak silakan. bisa memiliki pikiran Allah. Loh, seluruh pikiran Allah kita tidak bisa memahami. Dia unlimited, sangat limited, terbatas. Oke. Dia terbatas. Jangan begini. Saya tidak masuk ke tulip. Saya tidak omong tentang tulip. Engkau sudah mau masuk ke tulip. Jangan sampai tulipmu jadi tulip yang engkau barusan limited, yang engkau omong jangan sampai jadi bunuh diri di sini. Sekarang engkau bilang tidak bisa memasuki pikiran Allah. Sedangkan Paulus bilang milikilah pikiran dan perasaan Allah. Kita baca, kita buat pembuktian. Filipi 2 ayat 5, Paulus bilang, milikilah pikiran dan perasaannya Allah. Lalu engkau bilang tidak bisa. Jadi sekarang ada kontradiksi kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan Paulus memiliki pikiran Kristus atau tidak? 1 Korintus 2 ayat ke-16.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana? Engkau tadi bilang tidak bisa. Tapi berarti bertolak belakang dengan Santo Paulus yang omong di sini. Engkau siap baik-baik dulu baru datang ke rumah Oi, Grassman. Grassman. Oh, udah selesai. Bunuh diri. On cam, Grassman. On cam Ini saja, ada. Pak. Terima Saya- itu, saya sudah kirim. Terima itu, Pak. Terima, kameranya dibuka. Saya sudah minta dibukakan kamera. Oke, ini sibuk anak ini. Oh tidak. Jadi bagaimana? Ada dua kontradiksi sini. Yang pertama engkau bilang engkau tidak tahu bahwa engkau sudah dipilih. Yang kedua engkau bilang ketika engkau percaya engkau sudah tahu engkau dipilih. Yang kedua engkau bilang tidak bisa memiliki pikirannya Allah. Tidak bisa karena pikiran manusia itu punya limitasi tertentu. Tetapi Santo Paulus bilang milikilah pikiran dan perasaannya Allah. Dan dia barusan dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan saya memiliki pikiran Kristus. Ada dua kontradiksi di sini. Ini lari kemana-mana. Kalau kita Bukan bahas lari, itu, cek saya lari kemana-mana atau ini memang dia punya pernyataan? Karena kita ada hubungan nanti dengan pemilihan. Betul. Dan itu saya akan menjelaskan tulip kalau engkau mau untuk engkau. Bantahan terhadap kitab suci terhadap tulip. Tentang tulip yang 5 tulip yang kau punya. Makanya sekarang saya mau pastikan kembali ke Roma 8 ayat 28. Bukan 28 yang kau mau baca. Dari 29 lalu kau lari ke 30. Oke. Yang di sini yang saya mau tanyakan engkau. Pastikan bahwa engkau adalah salah satu dari yang dipilih oleh Yesus. Sejak semula. Pastikan ke saya. iya, kepastiannya itu karena saya menerima dia. Itu. Berarti kalau kau tidak menerima dia, engkau tidak pasti engkau dipilih. Berarti syaratnya untuk mengatakan bahwa engkau dipilih, artinya engkau menerima dia dulu. Kalau engkau tidak menerima dia, artinya Allah gagal di dalam memilih. Oke. Karena apa? Karena Allah memilih ketika engkau menerima dia. Kalau begitu, Allah ini sebelum engkau menerima dia gagal di dalam pemilihan. Oke. Makanya saya kutip Roma 8 ayat. Kau pakai logika. Oke, logika dengan dasar juga. Dasar juga pakai logika. Oke, silakan. Oke, silakan dasar pakai logika seperti mana ayat. Oke. Kalau Oke. itu saja mas di sini saudaraku. Saya pakai logika biblis. Saya tidak pakai logika lain. Sekarang saya hanya mau clearkan engkau. Buktikanlah bahwa tanda engkau dipilih itu seperti apa. Tapi sejak semula. Semula. Oke. Tanda saya dipilih itu karena saya ditarik oleh dia. Yesus berkata, ya kan? Aku datang untuk mencari. Itu yang dicari itu siapa? Oke. Ditariknya di mana ayatnya? Dia menarik orang-orang pilihan itu. Dengan cara apa dia menarik? Dengan menebus. Pakai tali tambang tariknya. Iya, betul. Itu Yesus penebusan. menarik, teman-teman, biar saya yang lihat. Yesus menarik seseorang dengan menebus. Di sini ada dua kata kerja yang berbeda, menarik dan menebus. Nggak Yang bukan mana yang begitu. benar nih? Saya jelaskan. Jangan begitu. Silakan. Dengan ayat, Dia aku dengan menarik. ayat, saya butuh ayat lah. Satu ayat. Mbak Romo aja tidak bantah ayat ini. Itu sudah jelas tadi. Ya, saya bukan ngomong tentang saya bantah, saya bilang saya butuh kau jelaskan dulu setelah saya bantah. Udah saya sudah jelaskan tadi. Makanya engkau belum menjelaskan ke saya sejak kapan kau Oke. dipilih. Oke, saya jelaskan ayat ini dulu ya. Tadi saya belum menjelaskan. Mungkin karena saya tidak jelaskan, mungkin Romo sudah mengerti ayat ini sebenarnya. Oke, bisa dikatakan di sana. Oke. Kita clearkan dulu. Jadi begini. Oke. Engkau membuktikan kepada saya bahwa engkau dipilih ketika engkau percaya.
Oke. Harus merujuk pada Alkitab dulu, jangan merujuk pada orangnya dulu, dipilih atau Iya, tidak iya. dulu. Iya, iya. Sekarang Kita harus buktikan sesuai dengan Alkitab. buktikan dengan saya secara Alkitab bahwa engkau dipilih karena engkau percaya. Tunjukkan itu. Engkau percaya dulu baru Tidak bisa usah merasa kita diri keluar dipilih. dulu, Romo. Saya tidak mau korek. Kita mengarah pada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, itu yang kita rujuk. Mana tadi engkau? Saya minta ayat yang mana? Bahwa engkau, saya minta ayat dari tadi nih. Tunjukkan ayatnya. Engkau percaya dulu, baru sebagai pembuktian. Engkau percaya dulu, baru engkau merasa diri dipilih. Mana Begini, Romo. ayatnya? Roma 8 tadi itu sudah menjelaskan, tapi Romo tidak bantah. Iya kan? Saya jelaskan Bukan sebentar. bantah ayat, Ya. saya belum. Sebentar. Di situ saya tanya Romo nanti. Sebab semua orang yang dipilihnya, semua orang itu merujuk kepada mereka itu. Makanya dia selanjutnya, mereka juga ditentukannya dari sejak semula. Saya tanya si Romo, itu mereka itu siapa dan mereka ditentukan itu Oke. bagaimana? Ini saya harus jelas. Ini saya suka. Oke, kita Silakan. baca kembali dari 28 sampai 32. Silakan. Dari tadi kayak kau tanya begitu, saya sudah jelaskan. Tapi kan tadi engkau belum tunjukkan ayatnya bahwa engkau merasa diri dipilih ketika engkau percaya. Ini jadi persoalan besar. Pertanyaan saya, sebelum masuk ke penjelasan, gampang sekali penjelasan untukmu. Pertanyaan saya, Loh, seorang bayi sudah bisa percaya? bukan jangankan dia di Bukan. Seorang bayi sudah bisa percaya atau belum? Karena standarmu membuktikan bahwa Allah memilih engkau ketika engkau percaya. Pertanyaan saya, seorang bayi sudah bisa percaya? belum. Kalau begitu mereka belum dipilih, karena mereka belum dipilih. Bukan betul. Pemilihan itu bukan berdasarkan karena dia percaya. Memang dipilih, tetapi dia ditetapkan untuk menjadi percaya ketika Yesus datang pertama kali. Ini kontra lagi ini Pak. Ini kontra Nggak ada lagi, kontra, yang ketiga nggak ada ini. kontra, nggak ada kontra, Tidak nggak ada. konsisten. Loh, Kamu tidak bagaimana? konsisten pada Saya nggak pernyataanmu. konsisten loh. Mereka dipilih, itu dipilih itu. Makanya kita baca Roma 8 atau Dipilih karena 8 itu sudah jelas. Ya, ya mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Itu dipilih dari sisi semula. Oke, serupa. Tahan dulu. Nah itu, oke. Oke, sekarang ketika Yesus memulai pengajarannya, siapa yang dia pilih pertama? Ketika Yesus memulai pengajarannya, siapa yang dia pilih pertama? Di situ adalah bicara haknya Allah. Kita tidak bisa mengetahui bahwa siapa yang dia pilih-pilih dari sejak semula. Oke, Tapi oke. sekarang berikan tanggapan Saya Romo jelaskan, dulu. saya- Siapa di situ? Iya, saya Kalau Anda jelaskan. Romo Makanya, ya, saya akan menjelaskan ke engkau. Saya kesian engkau belajar kitab suci di mana ini. Oke, kita baca dari 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, tahan dulu. Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. ayat 28 selesai itu. Ya, Indri, ayat 28 selesai. selesai Pater, selesai. Oke. Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana. Allah. Sekarang kita mulai bongkar siapa yang dia panggil pertama ketika dia mulai misi pengajarannya dan pewartaan Injil. Markus 3 ayat 13. Garis bawahi, panggil, sebentar dikehendaki. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Berapa orang lanjut? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberikan Injil. Memberitakan bukan memberikan. Baca ulang. Memberitakan Injil. Makanya baca saya. Berapa orang? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ada dua kata kunci. Panggil sesuai dengan yang Dikehendakinya. kehendaki.
Ini penting sekali. Sekarang yang panggil sudah Roma 28, sekarang 29. Oh, di mana orang nih? Oh, pergilah dia kah? Oke, coba saya jelaskan sedikit. Sekarang 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Garis bawah kata kunci itu Serupa. Catatan kaki engkau ke Ibrani 2 ayat 17. Serupa atau tidak serupa dengan Yesus, para rasulnya ini. Baik, Pater. 2 ayat 17 berbunyi, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Serupa atau tidak kalau dikatakan disamakan? serupa, Pater. Nah, untuk apa serupanya? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia menjadi sulung dari banyak saudaranya. Bagaimana tahu bahwa yang lain adalah saudaranya? Bagaimana tahu bahwa para rasul adalah saudaranya? Yesus pertama kali mengatakan, ceka, engkau bantu di Yohanes 20 ayat 17. Pertama kali, yang ayat ini digunakan oleh Steve untuk serang Yesus punya Tuhan, tapi tidak tahu konteks hermeneutiknya. Oke, pertama kalinya Yesus mengatakan kepada para rasul adalah saudara-saudaranya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tahan dulu. Mana Rian, congor? Kau naik ke sini. Tuh kalau kau congor seperti yang tadi yang naik tadi. Sama nanti kamu lari diam-diam. Oke, lanjut. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bapakku, Bapamu. Kita punya Bapa yang Allah ini melalui adopsi. Yesus punya secara nature-nya sebagai anak. Karena itu kita baca kembali ayat 29 tadi. IDC Roma 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya Tahan itu... dulu. User, saya bisa omong semua, tapi saya diserang terus begini, saya harus diam kah? Gaskan aja, Pater. Oke, lanjut baca kembali. Saya ulang yang Pater, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tahan dulu. Yang ini di Ibrani dikatakan bahwa supaya dia sebagai imam besar disamakan dengan saudara-saudaranya. Di situ bilang di Roma bilang serupa dengan anaknya supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tahan dulu di sini.